Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar mulai kita berdoa menurut agama Islam, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, kemarin kita sudah bahas ya tentang unsur fisik dan batin dari puisi, serta kemarin kita udah juga membagi puisi lama dan baru. Eh, Berarti ini udah bab terakhir ya. Oke, ya berarti ini udah yang terakhir. Ya, oke, coba sama-sama kita lihat halaman 244. Nah, di sini ada puisi Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Coba masing-masing kita baca dalam hati aja. Coba dihayati kira-kira suasana apa yang tergambar dalam puisi tersebut. Oke,
Jadi di sini katanya aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Jadi kadang-kadang mungkin ketika kita, ini kan ungkapan cinta ya, si Sapardi Djoko Damono ini memang dia barusan meninggal kemarin. Nah jadi kata-kata dia itu memang mengungkapkan tentang membayangkan bagaimana perasaan seseorang ketika bersedia berkorban gitu. Jadi misalnya ya mungkin kalau dia suka sama seorang, dia malah menjadi kayu yang terbakar gitu, jadi abu. Atau mungkin awan itu bakal kalau menjadi hujan itu ya bakal hilang gitu. Jadi mungkin ketika kita menyayangi seseorang, apakah itu mungkin orang tua kita, saudara kita, siapapun itu, nah adik kita mungkin gitu. Nah itu pasti ada pengorbanan gitu. Dan memang dalam puisi ini suasananya itu menyatakan bahwasanya dia rela berkorban gitu. Walaupun itu katanya hanya sederhana. Sebenarnya itu adalah majas antitesis ya. Najas yang menyatakan perlawanan pada hal-hal yang sebenarnya sifatnya bukan itu gitu. Jadi pengorbanan kayu menjadi api serta awan menjadi hujan itu sebenarnya bukan hal yang sederhana. Nah, lalu di situ dia ada bilang, oh ini mencatat lari. Ini kita baca lagi lah satu ya. Ini si W.S. Rendra. W.S. Rendra ini terkenal dengan salah satu penyair yang disebut sebagai cendrawasih atau merak gitu ya, saya lupa. Karena istrinya banyak. Tapi memang puisi dia bagus-bagus gitu. Jadi coba kita baca ya. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan. Karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajarkan filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran rata-rata tamatan SLA. Ini SMA lah ya. Pemuda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Jadi mungkin Indonesia ini sampai sejauh ini sama guru itu kayaknya lebih ke patuh ya. Memang sih sopan itu harus ada, cuman kurang kritis gitu. Jarang gitu pelajar Indonesia itu yang dalam proses pembelajarannya gitu, maksud dia yang memang punya satu prinsip tersendiri dalam belajar atau mungkin satu visi tersendiri dalam mencapai tujuan-tujuan hidup dia gitu. Dan memang jarang dari kita tuh yang berani menyanggah maksudnya dalam arti berusaha memberikan pemikiran-pemikiran baru dalam proses pendidikan gitu. Jadi ya udah apa yang disampaikan ya udah itu telan aja bulat-bulat gitu. Padahal mungkin dalam proses pendidikan kita baik dari segi konten maupun sistem banyak hal yang mungkin harusnya diperbaiki ya. Nah terus katanya di situ dasar pendidikan kita adalah kepatuhan ya. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan, bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan serta pengetahuan akan kelakuan manusia. Sebagai kelompok atau sebagai pribadi tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji atau diuji. Jadi kenyataan di dunia memang menjadi remang-remang. Jadi maksudnya Indonesia khususnya pendidikan kita itu lebih sering ilmunya itu tentang ramah tamah gitu. Gimana kita yaudah ramah tamah, basa-basi gitu. Yang penting kita bisa bergabung dalam kelompok, dapat posisi gitu. Coba lihat orang luar gitu, dia nggak segan-segan gitu. Kalau memang ada hal yang benar, udah gitu. Jadi makanya katanya kita pengetahuan atau kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi.
tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji atau diuji. Karena memang seperti yang pernah saya bilang, kecenderungan kita dari dulu sampai sekarang itu selalu membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar gitu ya. Contoh ya udah, nggak apa-apa lah kumpul-kumpul sama kawan, yang penting belajar nanti bisa nanti gitu, atau nanti mungkin dalam proses di instansi gitu kan, kayak misalnya kita ngurus berkas-berkas di kelurahan gitu kan, oh ya udah memang kebiasaannya bahwasanya itu ada proses nepotismenya, korupsinya gitu, ya nggak apalah itu memang udah budaya, kasih aja lah gitu, padahal itu nggak boleh gitu kan, memang itu jadi budaya. Nah, terus kenyataan dunia ini menjadi remang-remang, gejala yang muncul lalu lalang tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri, kita sebal terhadap masa depan, lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Jadi karena kita udah terlalu menyerah, akhirnya kita jadi kayak ya udahlah, memang udah kayak gini kok negara ini gitu kan. Terus di dalam kegagapan kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Jadi nggak kreatif lagi gitu ya. Kita tidak bisa memimpin tetapi hanya bisa berkuasa. Jadi kuasa ada, seperti bapak-bapak kita dulu, jadi tapi nggak tahu kita gimana membawa arah negara kita ini kemana gitu. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dari industri, dan industri mereka berjalan tanpa berhenti. Tapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya alat birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan, menjadi benalu di dahan. Gelap. Pandanganku gelap, pendidikan tidak memberikan pencerahan. Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap, keluh kesahku gelap. Orang yang hidup di dalam pengangguran, apakah yang terjadi di sekitarku? Karena kita tidak bisa tafsirkan. Lebih enak kita lari ke dalam puisi ganja. Apa artinya tanda-tanda yang rumit ini? Apakah ini? Apakah ini? Ah, di dalam kemabukan wajah berdarah, aku terlihat sebagai bulan. Mengapa harus kita terima hidup begini? Seorang berhak diberi ijazah dokter, dianggap sebagai orang terpelajar tanpa diuji pengetahuannya akan keadilan. Jadi mungkin soft skill kita itu hanya sekedar ramah tamah ya, bukan menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Dan bila ada tirani merajalela, ia diam tidak bicara, kerjanya cuma menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja? Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera-bendera upacara, sementara hukum dikhianati berulang kali. Mahasiswa ilmu ekonomi dianggap bunga plastik, sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi. Kita berada di dalam pusaran tata warna yang ajaib dan tidak terbaca. Kita berada di dalam penjara kabut yang memabukkan. Dan bila luput, kita memukul dan mencakar ke arah udara. Oke, intinya ya memang puisi ini adalah tentang negara. Bagaimana protesnya tentang negara. Jadi kata di sini, untuk memudahkan mengerjakan tugas tabel berikut ini, kamu boleh menambahkan kolom-kolom tersebut sesuai dengan kebutuhan. Oh, yang menggambarkan resah gitu ya suasananya. Oke, kalau gitu saya tambah nih kolomnya. Yang bisa jawab nanti saya kasih nilai. Di situ kan ada resah. Coba ini saya tambah 3 lagi suasananya. Sedih, marah, khawatir. Ragu. Oke, coba 4 kata ini kita jadikan kata kunci. Siapa yang bisa coba temukan misalnya sedih. Mana penggalan yang menunjukkan sedih, terus marah atau ragu. Yang mana aja boleh. Silakan hidupkan mikrofonnya. Lalu tunjuk di baris keberapa terdapat suasana sedih, marah, ragu, atau tadi ya, khawatir. Silahkan.
Saya kasih waktu 2 menit. Oke, ada. Coba misalnya kalau seperti khawatir tuh ada di kutipan nih, yang terakhir. Daya hidup telah diganti nafsu, pencerahan telah diganti pembatasan, kita adalah angkatan berbahaya, katanya gitu. Nah, itu salah satu bentuk khawatir. Jadi, suasana ini sering keluar di soal UKM. Jadi, kalau bisa, setiap kutipan-kutipan itu, cobalah, misalnya khawatir apa tipe suasananya. Terus misalnya lagi ragu, gimana tipe kalimatnya. Gitu, coba dibiasakan. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian rima, kemarin kan kita ada bahas tentang rima. Coba yang ini, si doa karya Haliar Anwar ini, coba si Arik, silahkan. Artikan yang bait pertama saja. Kalau tidak mau hidupkan aja lah mikrofonnya, coba. Atau tulis di chat juga boleh. Yang kedua, coba Niko, bait kedua ya. Sekarang coba. Saya mau lihat cara kalian mendeskripsikan isi puisi.
Jadi kita ngapain juga bahas-bahas masalah unsur fisik, batin, segala macam. Tapi kalau misalnya nanti ada soal tentang tema, terus makna puisi ya minimal tahu gitu kan. Ini coba ini yang bait pertama si Arik, yang kedua nanti Niko. Coba silakan. Silakan Arik. Ya, Sat. Ya, silakan bait pertama apa maknanya? Tuhanku dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Oke, apa kira-kira Hmm, maknanya? Tuhanku. Kalau kita susah, Mas, gimana ya, Sat? Bahkan dalam keadaan paling susah sekalipun. Tuhan masih ada, Sat. Masih. Oke. Terus kalau yang itu, cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi, apa kira-kira artinya? Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Cahayamu panas suci. Hmm. Kurang ada, Sat. Kurang tahu, Sat, yang ini, Sat. Oke. Nah, jadi di situ maksudnya petunjuk Tuhan atau Allah itu menjadi makin kecil, makin sedikit. Yang tinggal hanyalah sepi dia. Karena mungkin selama ini dia hidup di jalan yang bukan ditunjukkan sesuai dengan ajaran agama gitu. Jadi dia udah sampai paling susah, ya udah dia tetap tapi masih mengingat Allah itu tadi gitu. Oke, coba yang bait kedua. Niko silakan. Tuhanku, aku hilang bentuk. Remuk, Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu, aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Oke, artinya Eh, yang itu masalah yang membuatnya jauh dari Tuhan, Sa. oke. Oke, good. Terus kalau yang di pintumu aku mengetuk tidak bisa berpaling itu maksudnya apa? Maksudnya krisis, namanya, Sa. Krisis iman ya, Sa, nah. Kenapa? Krisis iman. Iya, jadi mungkin katanya gimana pun dia udah krisisnya imannya gitu, tapi pada akhirnya ya memang Allah juga gitu ya jawaban dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Oke, good. Terima kasih. Kita lanjut ke nah ini, rima dan irama. Jadi dalam membacakan puisi itu ada hal-hal yang harus kita tinjau. Pertama ada rima dan irama. Membaca puisi itu berbeda dengan membaca teks ya. Jadi ada artikulasi. Artikulasi itu terkait dengan vokal. Vokal harus jelas. Kan kalau misalnya kita bilang Indonesia, itu jelas I dan A-nya. Karena ada juga orang bilang Indonesia gitu kan, Indonesia. Kemerdekaan Indonesia gitu. Sering waktu baca undang-undang seperti itu. Jadi jelas dalam baca puisi itu A, I, O, nya jelas. Nah, terus ekspresi wajah kita harus mendukung. Jadi gimana puisinya isinya, ya sesuaikanlah dengan karakter kita, wajah kita bagaimana. Terus berikutnya, jangan gelisah gitu ya. Jadi tetap dalam baca puisi itu harus tenang dan menghayati. Karena memang dalam proses membaca puisi itu memang harus sesuai gitu, nadanya, rimanya, iramanya, metrumnya dengan isi puisi. Kalau puisinya sedih, nah ini kalau ini contoh nih ngasih metrum pakai garis-garis. Nah kalau garis satu tuh tandanya berhenti seperti koma. Kalau garis dua berarti dia
titik nilainya. Misalnya matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi pelangi di cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku. Wahai kamu wanita miskin, kakimu terbenam di dalam lumpur. Jadi ada ininya, ada jeda-jedanya per baris gitu. Jadi kalau satu nilainya koma, kalau dia dua nilainya titik. Nah terus ini puisi-puisi W.S. Rendra ya, seperti yang banyak. Oke, sampai di sini katanya tadi ada makna kias. Jadi biasalah kalau puisi itu pasti maknanya itu tidak denotasi atau makna kias. Terus biasanya puisi juga mengambil simbol tertentu. Misalnya simbol negara, simbol suku, simbol agama, simbol persahabatan gitu kan. Misalnya kalau keabadian itu biasanya puisi Edelweiss. Edelweiss itu adalah bunga yang nggak pernah busuk. Dia tumbuhnya di tepi jurang. Itu biasanya sering kalau puisi-puisi tentang keabadian tuh pakai idiom Edelweiss gitu kan. Nah, jadi memang ada pengandaian-pengandaian atau kata-kata tertentu yang dipakai sesuai dengan temanya. Nah, terus ada lagi dalam proses penulisan rima. Rima itu ada dua. Ada rima aliterasi, ada asonansi. Jadi kalau aliterasi itu adalah persamaan bunyi konsonan, bunyi mati. Jadi ada pengulangan bunyi mati, tapi nggak mesti di akhir. Tapi kalau misalnya asonansi itu pengulangan bunyi vokal atau huruf hidup yang memang biasanya letaknya di akhir. Misalnya kemarin pada pantun, jalan-jalan ke kota Jakarta, singgah sebentar membeli kopi, selalu ingat pesan bunda agar kau tak menyesal nanti. Nah, di ujung rimanya itu atau di ujung pantunnya itu, itulah yang dikatakan sebagai rima asonansi. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis rima. Rima itu ada rima yang sempurna. Kalau dia sama gitu sampai suku-suku katanya, misalnya landai, pantai, pokoknya ujung-ujungnya sama. Ada yang rima tak sempurna, yang dia hanya terdapat di sebagian suku kata. Jadi mungkin ujung-ujungnya yang sama huruf terakhirnya, tapi kalau dari segi suku kata dia udah nggak sama lagi gitu. Itu tak sempurna. Sementara rima mutlak yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih, atau suku katanya sebunyi. Jadi mungkin ada dua yang sama gitu, ada atau lebih, itu rima mutlak namanya. Kalau udah dua yang sama atau lebih berarti dia hampir dikatakan mutlak atau sempurna. Kalau tadi sempurna itu kan suku-suku kata terakhirnya, mungkin ada persamaan. Tapi kalau rima mutlak itu rata-rata di semua suku pada puisi tersebut, di akhirnya suku katanya itu ada kesamaan bunyi. Terus kalau terbuka, jadi dia pada suku akhirnya itu terdapat vokal yang sama. Terbuka ini hampir sama dengan yang tak sempurna. Jadi dia bedanya kalau yang tak sempurna ini nggak mungkin ada kesamaan bunyi tapi di ujung-ujungnya gitu. Sementara rima aliterasi yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Nah, rima asonansi yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi atau vokal tengah kata. Jadi banyak sebenarnya jenis rima ini. Kalau disonansi yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf mati atau konsonan. Bedanya gini, kalau ditanya apa sih bedanya aliterasi dengan disonansi? Aliterasi itu lebih cenderung dia ke persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata atau baris yang sama. Tapi kalau misalnya disonansi itu biasanya terdapat pada akhir katanya. Ada kesamaan kata-kata atau ada kesamaan rima-rima pada akhir katanya. Nah, terus selanjutnya itu ada lagi namanya, tapi yang sering muncul di ujian itu biasanya rima asonansi atau rima aliterasi.
Terus ada rima terbuka dan rima tertutup. Nah itu aja sih. Jarang yang lain-lain ini keluar. Nanti diingat ya, mungkin sekitaran itu ujiannya. Terus di sini ada tugas kita untuk menulis puisi. Tapi sebelum nulis puisi, coba di rumah, kemarin kan kita sudah mengerjakan atau menjelaskan tentang unsur fisik. Coba dalam puisi yang pendek aja, yang ini nih, puisi karya Abdul Hadi, halaman 269, coba kamu analisis unsur fisiknya saja. Ini, mulai dari kata konkret, rima, tipografi, terus masalah majas, terus apa lagi yang kemarin itu ada enjabeman. Nah itu coba diambil dari puisi Abdul Hadi ini di rumah. Nanti kerjakan di buku latihan. Nggak usah dikirim dulu ke WA, kerjakan aja dulu. Nanti ada terakhir saya kasih lagi tugas dari sini. Jadi nanti ada 2 tugas lagi ini, sama ada yang terakhir itu kalau nggak buat puisi, analisis puisi temannya, gitu aja. Jadi tinggal ini kan nggak susah ya. Misalnya kata konkret seperti api itu kan kata konkret, ada bentuknya kapas. Nah gitu aja cara analisisnya. Terus misalnya rimanya apa, diksinya apa, gitu. Oke? Itu saja. Terima kasih sudah hadir di Zoom. Ntar ya, saya ambil dulu absennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.